Acara Musyawarah Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI yang digelar di Hotel Grand Cempaka Jakarta menarik perhatian publik. Soalnya, Anies Baswedan yang baru saja didukung menjadi capres Partai Nasdem juga ikut hadir bersama Jusuf Kalla. Sementara para pendukung JATI, banyak terdapat tokoh yang kerap memainkan politik identitas agama, seperti Hidayat Nur Wahid, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Insya Allah, JATI akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Dalam khusus untuk orang-orang yang dapat yang punya yang mau bersyukur. Khususnya untuk orang-orang yang mau melakukan evolusi otak, evolusi akhlak, evolusi mental dengan bikin option untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Jelas Semakin Asik. Kita tidak Islamofobia. Kita tidak Islamofobia. Kita tidak Arabfobia. Kita tidak Timur Tengah fobia. Yang membuat kita fobia itu adalah orang-orang khilafah yang selama 6 tahun terakhir berteriak-teriak ingin ganti rezim, ingin ganti sistem. Mungkin bisa diartikan kita Rizik fobia, Bahar fobia, HTI fobia, FPI fobia, PKS fobia, MUI fobia, Anies fobia, Felix Siau fobia, Khilafah fobia. Wajar dong kita fobia. Serem deh kalau misalkan NKRI dijadikan seperti Suriah, Libya, Irak, Yaman, Palestina, bahkan Afghanistan. Negara Islam, tetapi dalamannya bukan Islam. Dalamannya perebutan kekuasaan. Padahal kalau dalamannya Islam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Seharusnya kalau negara mereka Islam tidak perang dong. Harusnya saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling menasihati dalam kebaikan, saling nasihati dalam kesabaran. Harusnya kayak gitu. Akhlak yang diutamakan, toleransi yang diutamakan, kasih sayang yang diutamakan. Harusnya kayak gitu kalau Islam. Tapi yang terjadi di Arab sana, yang terjadi di Timur Tengah sana adalah perebutan kekuasaan, saling bunuh, padahal sesama umat Islam. Apakah itu yang diajarkan Islam? Bukan. Apakah itu yang diajarkan Nabi Muhammad? Bukan. Apakah itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa dan akhlak. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi di Indonesia itu sudah tercetak sebuah kebudayaan akhlak dan kebudayaan takwa, terangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika, terangkum dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila ini,
penting. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini sudah tidak penting negara Islam. Karena di dalam Bhinneka Tunggal Ika, di dalam Pancasila ada inti ajaran Islam yang namanya takwa dan akhlak. Makanya Indonesia selama 77 tahun terakhir bisa merdeka karena mampu menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya ada ketakwaan, di dalamnya ada akhlak. Ketakwaan dan akhlak itu bisa digambarkan dengan banyak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Kebaikan yang kita lakukan kepada manusia itu namanya akhlak. Kemampuan kita tidak berbuat jahat kepada manusia itu namanya akhlak. Dan akhlak ini sebetulnya takwa juga. Takwa akhlak juga. Cuma takwa ini lahir batin. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu takwa. Sementara akhlak itu kepada manusia. Hablum minannas. Jadi takwa dengan akhlak sebetulnya tidak ada bedanya. Bedanya cuma kalau takwa hubungannya sama Allah dan sama manusia, sementara akhlak itu hubungannya sama manusia saja. Orang yang berbuat baik kepada manusia dan tidak berbuat jahat kepada manusia itu disebut akhlak. Orang yang berbuat baik kepada manusia dan tidak berbuat jahat kepada manusia, maka akan menciptakan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa akan membuat hati kita pun tenang, hati orang lain pun tenang, maka Tuhan pun akan senang. Itu takwa. Jadi Bapak Ibu hadirin muda pemisi bangsa setanah air, hati-hati. Sedang ada gerakan Arabisasi di Indonesia. Sedang ada gerakan khilafahisasi di Indonesia. Kalau kalian masih cinta Facebookan, Twitteran, IG-an, TikTokan, internetan, dukunglah orang-orang yang benar-benar Pancasilais sejati, nasionalis sejati, Bhinneka Tunggal Ika sejati, NKRI harga mati. Semua tergantung 2024. Anies Baswedan sudah jelas blok Timur Tengah. Ganjar Pranowo sudah jelas blok Indonesia NKRI harga mati. Semua terserah kalian. Jika Arabisasi ini kalian pilih, Indonesia akan jadi kenangan di masa depan. Jika NKRI harga mati kalian pilih, maka Indonesia akan menjadi warisan bagi generasi muda ke depan. Intinya semua terserah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.